Sang anak emas kembali. Rafael Struijk dan Ivar Jenner siap comeback. Selain duo Belanda tadi, ada satu nama yang bikin heboh, Ezra Walian. Setelah sempat menghilang dari radar timnas sejak 2021, pemain Persik Kediri ini sedang berada dalam performa terbaiknya, on fire. Di FIFA Series 2026, panggung uji nyali melawan pasukan kepulauan. Indonesia dijadwalkan menjamu dua negara unik, Saint Kitts and Nevis serta Tahiti. Apakah John Herdman akan menjadi juru selamat yang membawa kita ke Piala Dunia 2030 dan mengguncangkan Piala Asia 2027? Ataukah ini hanya awal dari drama baru? Satu yang pasti, jangan lewatkan pengumuman resminya pekan depan. Tetap kawal terus Garuda, karena sejarah baru sedang ditulis dengan tinta emas. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Dunia sepak bola Indonesia mendadak guncang di awal Januari 2026. Setelah spekulasi liar berminggu-minggu, akhirnya sebuah nama besar muncul ke permukaan. Bukan pelatih sembarangan, dia adalah John Herdman, pria asal Inggris yang punya tangan dingin membawa Kanada terbang tinggi ke Piala Dunia. Kabar ini bukan sekedar isapan jempol. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, sudah melempar bom informasi bahwa perkenalan sang pelatih tinggal menghitung hari, tepatnya antara 5 hingga 7 Januari 2026. Bayangkan, di saat kita masih menikmati euforia tahun baru, PSSI justru memberikan kado yang bikin bulu kuduk merinding. Herdman datang bukan untuk main-main, dia datang untuk merombak total wajah timnas Indonesia yang sempat lesu di bawah asuhan pelatih sebelumnya. Apa sih yang bikin John Herdman begitu spesial? Mengintip rekam jejaknya, Herdman dikenal sebagai penganut paham disiplin baja dan intensitas tinggi. Dia tidak butuh pemain yang cuma jago gocek tapi malas lari. Dia butuh monster yang sanggup main ngegas selama 90 menit tanpa henti. Filosofi ini diprediksi akan mengubah drastis daftar pemain timnas. Jika di era Patrick Kluivert ada beberapa pemain yang disia-siakan, maka di tangan Herdman, pintu gerbang kembali terbuka lebar bagi mereka yang punya daya jelajah tinggi. Herdman ingin pemain yang bisa melakukan pressing ketat hingga ke jantung pertahanan lawan. Ini adalah sinyal bahaya bagi tim-tim lawan di Asia. Indonesia tidak akan lagi menunggu diserang, tapi akan menyerang sejak detik pertama. Sang anak emas kembali. Rafael Struijk dan Ivar Jenner siap comeback. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Prediksi dari Garuda Exclusive Story menyebutkan bahwa duet kesayangan Sintayong, Rafael Struijk dan Ivar Jenner bakal ditarik kembali ke skuad utama. Mengapa? Karena mereka adalah definisi pemain idaman Herdman. Rafael Struijk mungkin bukan tipe striker yang mencetak puluhan gol setiap musim, tapi lihat kerjanya. Dia adalah pelari maraton di lapangan hijau. Dia membuka ruang, menekan lawan, dan punya disiplin taktik luar biasa. Ingat golnya ke gawang Bahrain? Itulah bukti kelasnya. Sementara itu, Ivar Jenner diproyeksikan sebagai jenderal lapangan tengah masa depan. Meski sekarang ada nama senior seperti Tom Hay, Ivar tetaplah mutiara yang akan diasah Herdman untuk menjadi pemimpin baru di lini tengah Garuda. Selain duo Belanda tadi, ada satu nama yang bikin heboh, Ezra Walian. Setelah sempat menghilang dari radar timnas sejak 2021, pemain Persik Kediri ini sedang berada dalam performa terbaiknya, on fire. Di Liga Super Indonesia musim 2025-2026, Ezra tampil menggila dengan catatan 4 gol dan 6 assist hanya dalam 12 laga. Statistik asisnya hanya kalah tipis dari pemain asing top liga. Kelebihan Ezra bukan cuma soal angka, tapi fleksibilitasnya. Dia bisa jadi penyerang tengah, second striker, hingga pemain sayap kiri. Dengan usia 28 tahun yang sangat matang, Ezra dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk menambah daya gedor skuad asuhan Herdman. Akankah Ezra menjadi kartu as baru kita? Tunggu saja kejutan baru yang akan dibawa John Herdman demi perubahan era emas timnas. Well then baby, I've been taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really
FIFA Series 2026, panggung uji nyali melawan pasukan kepulauan. Tantangan pertama Hartman sudah di depan mata, FIFA Series Maret 2026. Indonesia dijadwalkan menjamu dua negara unik, Saint Kitts and Nevis serta Tahiti. Secara ranking FIFA, Indonesia 122 memang jauh di atas mereka yang berada di posisi 150-an. Tapi jangan remehkan mereka. Pertandingan ini bukan soal menang kalah saja, tapi soal bagaimana Hartman meramu pemain-pemain diaspora yang sempat absen. Nama-nama besar seperti Emil Audero, Marcelino Ferdinand, hingga Adrian Wibowo diprediksi akan dipanggil pulang. Ini adalah ajang pembuktian. Apakah Indonesia bisa tampil dominan dan menghibur di rumah sendiri, atau justru kesulitan menghadapi gaya main tim-tim Oseania dan Karibia yang fisiknya kuat? Mari bicara soal lini pertahanan dan kreativitas. Emil Audero, kiper berkelas yang merumput di Cremonese, diharapkan kembali menjaga gawang setelah pulih dari cedera tangan. Kehadirannya akan memberikan rasa aman yang luar biasa bagi lini belakang. Lalu ada kejutan bernama Adrian Wibowo. Winger muda berusia 20 tahun asal LAFC atau LAFC ini disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia Hartman. Kecepatannya di sisi sayap akan membuat bek lawan kocar-kacir. Jangan lupakan juga si anak hilang, Marcelino Ferdinand, yang meski menit bermainnya di AS Trensin sedang minim, tetap dianggap punya magis yang tidak dimiliki pemain lain. Hartman sepertinya tahu betul cara membangkitkan talenta yang sedang tertidur. Di era Patrick Kluivert, nama Asnawi Mangkualam sekolah terlupakan. Namun, konsistensinya bersama Port FC di Liga Thailand membuktikan bahwa dia belum habis. Asnawi adalah tipe pemain yang Hartman banget, bekerja keras, pantang menyerah, dan punya fisik kuat. Kabar burung berhembus bahwa Hartman ingin memulihkan kepercayaan diri Asnawi. Keunggulannya yang bisa bermain sebagai bek kanan maupun kiri menjadi nilai plus. Apakah kita akan melihat kembali aksi lari kencang Asnawi yang legendaris itu? Publik sepak bola sangat menantikan momen sang kapten kembali mengenakan ban angan dan memimpin rekan-rekannya bertarung di lapangan. Apakah John Hartman akan menjadi juru selamat yang membawa kita ke Piala Dunia 2030 dan mengguncangkan Piala Asia 2027? Ataukah ini hanya awal dari drama baru? Satu yang pasti, jangan lewatkan pengumuman resminya pekan depan. Tetap kawal terus Garuda, karena sejarah baru sedang ditulis dengan tinta emas.